Rabbi salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajba' min asy-syamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasrih wasallim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi abana manhajat tarbiyatul qawimah fi Qur'anil Majid wa awdaha lil alamin magadir al khair wal huda wal ismah fi ahkam syar'il hanif. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allah lil insaniyati mu'addibah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin al-athhar alladhina atqaw al-ajyal muta'aqibah namadhij faridatan fi tarbiyatil abna wa taqwinil umam wa ala man nahaja nahjahum wa iqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat para habaib, para ulama, para masyayikh yang kami muliakan, keluarga besar Bani Isbat dan Bani Muzaki, khususnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Zaini, Al-Mukarram Kiai Haji Baidawi Sa'id, Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Arifin Sa'id, dan para kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat kepada para pejabat aparat sipil dan militer yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam rangka memperingati kelahiran beliaulah kita antara lain mengadakan acara pada siang hari ini, di samping juga memperingati haul masyayikh, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al Khair. Kenapa selalu kita adakan peringatan Maulid Nabi di setiap tahun di Pondok Pesantren Al Khair? Tentu banyak tujuannya, yang antara lain adalah untuk bagaimana supaya kita bisa mengevaluasi dan juga untuk bagaimana kita bisa mengambil suri tauladan dari beliau, dan apa saja yang perlu kita suri tauladani dari beliau. Nah, itulah nanti yang tentunya akan dibahas secara khusus oleh Kiai Haji bin Susman dari Surabaya, yang alhamdulillah sudah hadir pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia acara haul dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan semangat kerja kerasnya berhasil mengadakan acara ini dengan lancar dan sukses. Kita pada siang hari ini juga ingin sedikit berbagi kepada para hadirin sekalian tentang salah satu hadis yang pernah diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis itu berupa harapan dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Asy-Syafi'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Tanakahu takatsar fa inni ubahi bikumul umama yaumil qiyamah."
Rasulullah bersabda, menikahlah kalian dan perbanyak keturunan, karena aku akan merasa bangga bila kalian aku akan merasa bangga nanti di hari kiamat umatku adalah umat yang banyak. Dalam hadis yang lain dari Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, tazawwaju al-wadud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam yaumil qiyamah. Nikahilah perempuan yang baik, yang subur, karena umatku ini adalah umat yang banyak di hari kiamat. Harapan dari Rasulullah ini sudah dikabulkan oleh Allah pada masa ini. Menurut statistik dari Pew Research Center di Amerika, umat Islam pada saat ini sudah berjumlah 1,6 miliar, merupakan penganut agama nomor 2 terbesar di dunia. Umat Islam diprediksi akan sama jumlahnya dengan umat Kristen, yaitu sekitar 33% dari total penduduk dunia. Umat Kristen juga begitu, sekitar 33%. Kemudian yang terakhir, dan ini yang penting, pada tahun 2100, berarti sekitar 74 tahun lagi, umat Islam akan menjadi pemeluk agama terbanyak di dunia dengan menempati posisi 34%. Sementara umat Kristen akan menjadi pemeluk agama terbanyak kedua dengan menempati posisi 33%. Itu apa artinya? Artinya doa Rasulullah tadi sudah diijabahi, dikabulkan oleh Allah, bahwa umat Muhammad akan menjadi umat yang besar dan menjadi umat yang dominan dari segi kualitas. Nah, berbicara tentang kualitas inilah, maka saya ingat kepada sebuah hadis riwayat Nasa'i yang menyatakan bahwa yushiku al-umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Rasulullah mengingatkan kepada umat Muhammad bahwa tidak akan lama lagi ada masa di mana kalian umat Islam akan menjadi rebutan, akan menjadi orang yang lemah, yang akan gampang dilemahkan, sebagaimana hewan pemangsa yang akan berebut makanannya. Oleh sahabat ditanya, wa qala qail amin qillatin yawma idin, ya Rasulullah, apakah karena kami waktu itu karena jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab, la bal antum katsirun walakinnakum yawma idin wutha'un kawtha'is sayl. Pada waktu itu kalian jumlahnya besar, banyak, tetapi walaupun besar, kalian itu ibaratnya buih atau ombak di air, atau ombak di lautan. Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud menafsiri apa makna kafir di dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kafir di situ kafirun adadan wa qalilun nadadan, banyak kuantitasnya, banyak jumlahnya, tetapi kecil kualitasnya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa umat Islam boleh berbangga dari segi kualitas banyak, tapi kita harus introspeksi diri, karena ternyata menurut Rasulullah akan tiba masanya umat Islam hanya banyak dari segi jumlah, tetapi sedikit dari segi kualitasnya. Nah, saya menjadi ingat ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan Pakistan bernama Dr. Farooq Salim. Beliau membandingkan antara kualitas umat Islam sekarang dengan kualitas umat-umat yang lain.
Yang pertama dari segi melek huruf, umat Islam 60% yang melek huruf, tetapi 40% masih buta huruf. Sementara umat yang lain, umat Kristen, hampir 73% yang bisa baca, hanya 27 yang tidak bisa baca. Itu artinya ada pekerjaan rumah bagi kita kalangan pendidik agar tidak berpuas diri dengan keadaan yang ada. Yang kedua, dari segi, apalagi kalau dari segi pendidikan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat tinggi artinya pendidikan yang lulusan S3, doktor. Menurut Dr. Faruk tadi, umat Islam yang sekarang ini 1,6 miliar jiwa itu hanya punya cendekiawan pakar yang lulusan S3 hanya sekitar 300.000 orang. Itu artinya apa? Artinya kalau dibagi lagi, setiap 1 juta muslim hanya ada 230 yang lulusan S3 yang berhak mendapat julukan saintis. Sementara Amerika dari jumlah penduduknya 350 juta itu yang menjadi yang berhak, yang disebut dengan saintis yang lulusan S3 ke atas itu mencapai 1,1 juta. Itu artinya setiap 1 juta penduduk Amerika yang mendapat gelar S3, yang mendapat gelar sebagai saintis, itu ada sekitar 4.000 orang. Bandingkan umat Islam cuma 123, orang Amerika 4.000. Jepang yang penduduknya sekitar 50 jutaan itu mempunyai saintis yang lulusan S3 sudah per 1 juta orangnya sudah mencapai 7.000 orang. Jauh sekali kualitas kita dari segi pendidikan dengan kualitas orang-orang non-muslim. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kalangan saintis yang memperoleh hadiah Nobel, yaitu hadiah ilmu pengetahuan yang diakui oleh seluruh dunia. Dari 1,6 miliar umat Islam di seluruh dunia yang mendapat hadiah penghargaan sebagai hadiah Nobel hanya 8 orang. 8 orang ini pun sudah termasuk Dr. Abdus Salam, Pakistan, yang dia itu menganut Ahmadiyah. Ya, kalau Ahmadiyah tidak dianggap sebagai Islam, maka tinggal 7. Sementara orang Yahudi yang jumlah seluruh penganut Yahudi itu hanya 14 juta yang mendapatkan penghargaan Nobel, ada 170 orang saintis. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Tahun 2174 tahun setelah sekarang, kita akan memimpin dunia dalam segi jumlah, menjadi pemeluk agama tertinggi di dunia. Namun kalau kita hanya juara dari segi jumlah, tapi kita kalah dari segi kualitas, maka kata Rasulullah, umat Islam itu akan menjadi bagaikan buih di lautan yang gak ada gunanya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengejar ketertinggalan? Maka ini tugas semua orang, mulai dari pendidik, para ulama, para masyayikh, para habaib, juga para wali murid, wali santri, para pejabat, supaya berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong, memberi motivasi kepada semua pihak agar meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing, termasuk kepada para ustadz, agar kita tidak hanya disuruh untuk mencari ilmu agama saja. Para umat Islam harus juga didorong, dimotivasi untuk juga mencari ilmu apapun yang dia sukai, yang disukai oleh anak didik. Kalau suka ilmu matematika,
suruh teruskan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran. Semua hukumnya menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, semua ilmu duniawi yang diperlukan oleh umat manusia, maka mempelajari hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah berarti ketika belajar mempelajari ilmu itu kita mendapat pahala, dan bahkan kita akan berdosa kalau kita sama sekali tidak ada satupun orang yang mempelajari ilmu itu. Ibnu Muflih, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah menjelaskan bahwa ilmu tib wal hisab wal filah fardun 'alal kifayah. Mempelajari ilmu kedokteran, matematika, pertanian, dan segala macam ilmu itu, ilmu-ilmu duniawi yang dibutuhkan oleh umat manusia, itu hukumnya fardu, bukan hanya sunnah, tapi fardu kifayah. Nah, ini setidaknya pedoman pendapat ulama dalam hal ini bisa dijadikan dasar bagi para ustadz, para kiai, para pendidik yang mungkin selama ini orang tuanya masih segan untuk menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah perguruan tinggi yang umum. Maka ini setidaknya bisa dijadikan dasar agar anak dibiarkan untuk mengambil pendidikan, mengambil keilmuan, ilmu apapun yang disukai oleh anak tersebut. Karena semua ilmu itu kalau dipelajari dengan benar akan mendapatkan pahala dan bahkan termasuk fardu kifayah. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa hukum mempelajari ilmu, segala macam ilmu, ilmu agama maupun ilmu umum yang sifatnya detail, itu ulama ijma, sepakat semua bahwa itu termasuk perintah syariah. Bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tapi itu perintah syariah, perintah agama. Mereka, para ulama, hanya berbeda dalam segi apakah mempelajarinya termasuk fardu kifayah atau sunnah. Namun mereka semua sepakat bahwa itu perintah syariah. Nah, ini saya kira inilah termasuk salah satu yang saya sebut dengan salah satu intisari, mozaik dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang nanti mungkin intisari berikutnya akan dijelaskan secara lebih detail oleh Bapak Kiai Haji Yunus Usman. Saya cuma memetik sedikit dari serpihan akhlak Rasulullah, sebagaimana kisah 4 orang buta yang mendefinisikan apa itu gajah. Saya juga demikian, saya hanya mendefinisikan apa itu akhlak Rasulullah. Sedikit saya mengambil dari akhlak Rasulullah itu, yaitu dari segi bagaimana supaya kita, para wali, murid, orang tua, para ustadz dan wali santri, di dalam memprioritaskan anak kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Ada sebagian orang, intinya ketertinggalan kita itu adalah karena kurangnya motivasi dari pihak orang tua di dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya data, fakta tadi, bahwa umat Islam jangan hanya menjadi buih di lautan, tapi jadilah air laut itu sendiri, dan bahwasanya kita tertinggal begitu jauh dengan umat yang lain, umat Kristen dan umat Yahudi, dari segi kualitas pendidikan dan kualitas kemampuan. Maka kita punya bayangan bahwa 74 tahun ke depan, ketika kita sudah menjadi pemeluk agama terbesar di dunia, kita tidak hanya menjadi pemeluk agama terbesar dari segi kuantitas, tapi juga menjadi pemeluk agama yang paling berkualitas. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila semua pihak, setiap individu umat Islam mempunyai motivasi yang sama untuk menyekolahkan dan mendidik anaknya setinggi mungkin. Pernikahan bukanlah menjadi penghalang,
untuk kembali meneruskan kuliah. Ada sebagian wali santri, wali murid yang berpendirian kalau sudah sekolah, sudah menikah, itu sudah selesai urusan pendidikan. Itu tidak benar. Jadi pernikahan hendaknya tidak menjadi penghalang. Banyak contoh para ulama, termasuk pengasuh dari pesantren Darwah, salah satu pesantren Darwah, salah satu pengasuhnya yang masih mengambil program S3 walaupun sudah jadi pengasuh program S3 di salah satu perguruan tinggi di Malang. Itu harus menjadi teladan dan contoh yang baik bahwa ketika kita sudah menikah, itu bukan akhir dari pendidikan kita. Kita sebisa mungkin melanjutkan, siapapun itu, baik itu termasuk ulama, wali santri, wali murid, termasuk para pejabat. Banyak pejabat sekarang yang walaupun sudah berusia cukup, namun tetap masih melanjutkan studinya. Itu suatu contoh yang baik bagi anak cucu kita. Jadi pendidikan tinggi tidaklah hanya semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi. Karena kalau tujuannya cuma itu, kalau orangnya tersebut sudah kaya, berarti nggak perlu sekolah. Pendidikan tinggi tujuannya apa? Salah satu yang utama adalah untuk memenuhi harapan Rasulullah, agar supaya kita menjadi umatnya yang berkualitas, bukan umat yang seperti buih di lautan, bukan umat yang hanya berupa busa yang tidak ada gunanya. Itu yang utama. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita termasuk mengikuti salah satu dari perintah Rasulullah SAW, dan insya Allah akan mendapatkan barokahnya. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, akhirnya yang terakhir kami mohon maaf atas nama seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al Khairat apabila di dalam penyambutan kami kepada Bapak Ibu sekalian kurang sesuai dengan harapan. Itulah hal maksimal yang bisa kami lakukan, dan juga kami mohon maaf atas nama pribadi apabila di dalam berbicara kepada Bapak Ibu sekalian mungkin ada suatu kata yang agak mengecewakan atau menyinggung perasaan. Yang terakhir, kami ucapkan, tak lupa kami ucapkan terima kasih, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Kami secara pribadi dan atas nama keluarga besar Al Khairat ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memberi sumbangan kepada Pondok Pesantren Al Khairat di dalam mengembangkan pembangunan, baik itu sumbangan material maupun doa, maupun sumbangan berupa harapan. Karena doa termasuk tidak kurang pentingnya daripada sumbangan yang bersifat materi. Sekali lagi, jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.